Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, para pembimbing kelas 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Bersyukur hari ini kita semuanya khususnya anak-anakku kelas 5 telah selesai melaksanakan proses di Pondok Modern Darussalam Gontor ini dengan baik tanpa ada aral apapun. Alhamdulillah. Saya senang, saya bahagia karena di luar dugaan saya malam hari ini anak-anakku bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya seluruh proses acara ini. Alhamdulillah. Karena saya sempat kurang begitu percaya kalau seandainya malam hari ini bisa lancar, kemudian penuh dinamika dan sebagainya ketika gladi bersih yang saya ikuti. Banyak hal yang saat itu menjadikan saya khawatir akan pelaksanaan drama arena ini. Ada beberapa acara-acara yang kurang dalam sisi nilai, kurang dalam sisi menghiburnya dan lain sebagainya. Maka ada beberapa hal yang sangat esensi yang saya evaluasi meskipun waktu itu sudah gladi bersih 2. Waktu itu saya yakin masih ada waktu kurang lebih 3 hari bisa menyelesaikan. Termasuk koreknya, kalau tidak salah saya evaluasi. Dramanya saya evaluasi, tari-tarian khususnya Indianya saya evaluasi dan masih banyak hal. Tapi saat itu saya punya juga keoptimisan, keyakinan bahwa anak-anakku kelas 5 ini yakin bisa mengatasi, bisa menyelesaikan dan nyatanya malam hari ini saya lihat hasilnya bagus sekali. Inilah anak-anakku sekalian bahwa di Gontor memang seperti ini. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita perbaiki. Even the best can be improved. Apa saja selalu kita tingkatkan dan kita tidak akan pernah mengatakan bahwa apa yang sudah kita hasilkan ini adalah sudah final. Tidak. Ini baru permulaan. Apa yang kalian lakukan ini baru permulaan. Dengan demikian kita akan terus berupaya meningkatkan diri. Kita akan selalu melakukan hal yang terbaik. Al-ahdu bil jadidil aslah. Tapi tetap muhafadzah alal qadimis salih. Ini pelajaran yang sangat berharga. Bahkan malam hari ini adalah pelajaran kurikulum pondok. Bukan sekedar hiburan. Tetapi apa yang kita lakukan, kita saksikan adalah sebuah pelajaran kurikulum yang barangkali kalian mungkin sulit menemukan di luar sana.
Karena apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan malam hari ini, tentunya ada integritas yang tinggi. Baik itu dari sisi pola pikir kalian, di mana pola pikir itu bisa berupa konsep, ide, ya, dan lain sebagainya yang kemudian dibumikan dalam bentuk perilaku, perbuatan, ya, kesungguh-sungguhan seperti ini dan lain sebagainya yang kemudian lahirlah karya. Maka saya katakan berkali-kali kita membangun peradaban dengan spirit Gontori, akhirnya kita mencapai Sibghoh Gontoriyah. Itu yang diharapkan oleh Bapak pimpinan, Bapak Kiai dan para asabikunal awalun. Namun toh demikian, apapun yang sudah kita lakukan, kita tidak pernah merasa sudah final, sudah mentok, tidak. Tentunya masih banyak hal, banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan itulah sifat manusia. Tetapi kemudian kita terus menyempurnakan dan menyempurnakan. Drama Arena ini adalah awal pekerjaan besar kalian di dalam melaksanakan, di dalam melahirkan karya-karya seni. Kalian belum punya pengalaman. Kalau panggung gembira, tentunya personilnya kakak-kakak kalian kelas 6 sudah memiliki pengalaman ketika DA. Maka tadi disampaikan oleh Bapak pimpinan, karena ini juga pendidikan dan ini masih proses untuk dididik. Kalau ada kekurangan dan lain sebagainya itu sangat manusiawi. Tetapi kita tetap memperbaiki diri, meningkatkan diri dan lain sebagainya. Untuk itulah anak-anakku perlu kami sampaikan hal-hal yang menjadikan karya malam hari ini lebih bermakna lagi ketika kita mampu membaca apa yang terjadi sebelum, saat atau sedang dan sesudah acara drama arena ini. Yang kita baca adalah sejauh mana persiapan kalian untuk mempersiapkan drama arena ini. 1 bulan kalian menyiapkan ini terhitung mulai tanggal 6 Syawal. Kemudian tidak hanya itu, yang kita baca adalah bagaimana kalian memiliki kebersamaan untuk bisa menyelesaikan karya yang besar ini. Maka kebersamaan itu kemudian menuntut adanya komunikasi antara satu dengan yang lain. Komunikasi ide antara satu orang dengan yang lainnya. Karena acara seperti ini tidak mungkin hanya lahir dari ide satu orang saja. Tidak. Tapi ada komunikasi ide-ide itu kemudian diramu, ya, diolah menjadilah ide yang besar seperti ini. Sama dengan Pondok Modern Darussalam Gontor ini, ide 3 Trimurti itulah kemudian dikelola, diolah, dimanage, dikomunikasikan, akhirnya lahirlah lembaga pendidikan Pondok Modern Darussalam dengan modelnya yang sekarang ini kita lakukan, kita anut. Tidak hanya itu, yang kita baca adalah saat berlangsungnya acara seperti malam ini. Kita baca panggungnya, kita baca gerakannya, kita baca lightingnya,
dan lain sebagainya. Kemudian kita nilai mana yang baik, mana yang terbaik, mana yang kurang dan lain sebagainya. Ini ketika kita ingin sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, untuk itulah saya mencoba untuk melihat, membaca, menilai dan nanti tentunya memutuskan sejauh mana kalian mendapatkan nilai ya dan lain sebagainya. Adapun kriteria penilaian saya mencoba untuk mengambil referensi dari Ustadz Nur Syahid yang pernah diberikan kepada saya dulu ketika GAS dan ini juga referensinya adalah Bapak Pimpinan. Ada aspek-aspek yang dinilai. Yang pertama adalah aspek kepanitiaan. Lah aspek kepanitiaan ini apa saja unsurnya? Ya tadi yang saya sampaikan. Kebersamaannya, kekompakannya, komunikasinya satu dengan yang lain. Koordinasinya antara bagian taman dengan lampu. Nah kalau tidak ada koordinasi nggak mungkin. Ya, lampu mau ditempel di mana? Ya, karena ada taman koordinasi dengan bagian listrik, tolong ini dikasih lampu biar lebih ini. Dan koordinasi yang lain. Sound koordinasi dengan ini, itu dan sebagainya. Ini aspek kepanitiaan. Dari aspek kepanitiaan ini saya melihat nilai yang sangat bagus. Karena memang kita dididik untuk itu selalu kerjasama. Maka dari sisi kepanitiaan saya memberikan nilai yang bagus sekali. Alhamdulillah ini. Mumtaz lah. Karena kalau tidak ada kebersamaan dengan jumlah santri kelas 5 hanya 208. Tidak mungkin. Personelnya sedikit seperti ini. Ada yang harus buat ini, buat itu. Ada yang nari, ada latihan ini. Masya Allah. Tanpa ada kebersamaan, kekompakan. Termasuk kekompakan musribnya. Yang selalu koordinasi, komunikasi. Tidak ego, tidak apa dan sebagainya. Ini aspek kepanitiaan. Sekali lagi, dari aspek kepanitiaan. Saya memberikan nilai yang bagus sekali. Atau katalah mumtaz itu tadi. Yang kedua adalah aspek pelaksanaannya. Unsur-unsur aspek pelaksanaan diantaranya panggung. Kalau kita lihat panggungnya, stage-nya seperti ini. Luasnya saya nilai ya cukup. Pertama saya juga kok panggungnya kemarin itu sangat luas sekali. Ketika masih belum ada backgroundnya. Tapi kemudian ternyata ada aksesoris properti seperti itu sehingga penilaian saya berubah. Kok sempit? Dari sini kelihatan sempit ya. Lah nanti bagaimana? Penampilannya apa enggak ruwet dan sebagainya. Setelah saya naik, saya coba lihat, saya ukur dengan mata saya, mata hati saya dari pojok ke pojok saya menggunakan feeling, menggunakan ini bayangan saya nanti orang lewatnya sini ketika nanti atraksi akrobat nanti begini. Oh, saya mengambil kesimpulan cukup. Jadi tidak lebar, tidak sempit. Nah, ini saya menilai juga seperti itu. Ya, kelihatannya menghayal. Mungkin kalian tadi melihat saya merenung, bukan merenung itu. Saya menggambarkan apa yang akan terjadi nanti malam. Bayangan saya seperti itu. Lah kalau terlalu sempit nanti akrobat natap sound system. Nanti bisa lompat melebihi stage masuk ke taman. Lah bayangan saya kan seperti itu. Lah kalau masuk ke taman gimana coba? Jungkir balik kepalanya duluan mancap di. Ya kan itu bayangan saya. Tapi setelah saya ukur cukup dengan personil sekian. Dengan melihat geladi yang ikut sekian dan sebagainya, alhamdulillah tidak masalah. Itu panggung. Background, ini unsur yang lain adalah background. Nah ini yang juga menjadi catatan.
Ini background kalian ini kalau kita lihat sebenarnya ini mati, tidak kontras. Warna tulisan drama, kemudian apalagi itu kurang genjreng. Disorot lampu pun tidak banyak membantu sebenarnya. Hanya kayak sketsa, kalau saya lihat hanya seperti sketsa bukan gambar hidup. Ya, karena itu tadi mungkin paduan warna ya kurang matang. Mungkin kalau dibuat ya paling kalau malam begini memang yang paling tepat itu adalah warna-warna kontras seperti kecoklatan atau apa gitu ya. Tapi kalau putih seperti ternyata tampaknya putih kemudian hanya ada emas sedikit, enggak kontras. Gontor kampus duala, coba disorot. Nah, ya toh, kurang megah ya. Nah, ini dari sisi background loh ya, dari sisi background. Ya. Ini kita evaluasi dari sisi background. Kemudian ada beberapa gambar yang tidak simetris misalkan. Mungkin karena motongnya ya. Nanti kurang gagah gitu loh ya. Harusnya bisanya simetris terus kelihatan kokoh. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, ini dari sisi background. Tapi meskipun demikian bukan berarti jelek sekali, tidak. Ini masih kategorinya jahit. Ya, jahit Jidan Mumtaz. Ya, masih jahit. Iya. Kemudian ini dari sisi background aksesoris. Aksesoris ini ya apa aksesorisnya ini ya taman dekorasi, aksesoris dan dekorasi. Dekorasi ini khususnya di tamannya sudah bagus ya. Hanya mungkin kurang sedikit ada apa ya? Ini kan kotak gitu ya. Ini kita kalau melihat kayak begini bangunan yang kotak itu sebenarnya menggambarkan arsiteknya atau yang punya bangunan orangnya hanya lurus aja gitu ya. Lempeng aja. Tapi kalau sedikit ada manisannya, puter sedikit, orangnya lentur gitu. Nah, ini filosofisnya seperti itu. Sedikit kalau misalnya diputer gitu ya, tengah itu ada sedikit lengkung gitu kira-kira akan tambah hebat itu kira. Tapi ini sudah Jidan juga ini sudah ini. Alhamdulillah. Itu dari sisi. Kemudian sound dan lighting. Kalau lighting ya sudah oke. Ya. Sound ini operatornya Ustadz Daniel ini masih baru ini ya. Jadi ya kita maklumilah. Belum lagi mixernya sudah digital. Jadi begitu dia panik nyentuh plug semuanya berubah otomatis war gitu. Akhirnya dia masuk lagi, kembalikan jegret, kembali war lagi. Kapokmu kapan? Maka belajar. Memang Ustadz Daniel belum pernah saya bentak-bentak ini. Seperti Ustadz Amar dulu bisa hebat karena apa? Saya tahu punya potensi untuk ke sound. Ya, saya bentak-bentak pertama supaya apa? Supaya cepat belajar. Saya bodoh-bodohkan, saya bentak, semacam-macam. Bukan dari hati. Ya, lesan saya untuk mengajari sebagaimana saya dulu ketika awal diberi amanah untuk merintis Gontor Putri 2. Saya tidak tahu bangunan apapun. Namanya kerpus itu apa, slup itu apa. Saya tidak tahu. Akhirnya oleh beliau saya dibentak, digoblok, kamu goblok, tolol, goblok. Tiap 2 hari sarapan goblok tolol saya itu. Tapi alhamdulillah saya tahu paham, beliau marah itu supaya saya cepat. Akhirnya saya belajar. Maka Ustadz Daniel ini dan krunya Ustadz Hilman, Ustadz Rafli, Ustadz Azam, belajar lagi. Jangan menggantungkan satu orang. Ya, jangan menggantungkan satu orang. Ini sudah pemula sudah lumayan lah bagus, meskipun tadi sudah saya khawatir sekali nging sudah saya enggak tenang duduk di sini, sudah enggak tenang. Mana di samping saya Bapak pimpinan ya dan lain sebagainya. Nah ini soundnya maka supaya
belajar lagi khususnya ketika live yang pertama-tama. Live itu yang pertama itu. Maka cek sound itu sangat perlu sekali. Dan ini bagusnya, ini prestasi menurut saya. Mengapa? 1 hari sebelum acara, ini sudah background, ini sudah nilai plus sendiri ini. Iya, selama ini saya belum pernah melihat seperti ini. Pasti selesainya itu sore. Akhirnya cek soundnya badal maghrib. Ya sudah selesai. Maka ini perlu dilestarikan, besok ini langsung ini malam langsung dibongkar PG. Ya, besok Jumat malam kalau bisa sudah juga background sudah siap, pagi tinggal sedikit finishing dan fitting panggung untuk apalagi Pak drama PG pesertanya lebih banyak. Nah, ini maka saya ucapkan terima kasih karena kalian kelas 5 tahun ini memberikan contoh yang baik. Ya. Kemudian itu aspek pelaksanaan. Kemudian yang ketiga ada aspek penampilan, performance. Nah, aspek penampilan ini meliputi 1 pendukung acara. Apa pendukung acara itu? 1 jingle. Alhamdulillah ada jinglenya. Beberapa kali ini tidak ada jingle itu. Jingle itu penting untuk mengisi kekosongan dan jeda waktu itu ketika terjadi peralihan acara yang membutuhkan waktu dari kur ini dan lain sebagainya itu. Nah, ini ada jinglenya ya. Kalau perlu jingle itu variatif, jangan hanya 1. Ini jinglenya kan 1 ya. Jadi dari awal sampai akhir itu aja ya. Perlu ditingkatkan lagi itu jinglenya itu. Kemudian GO, Grand Opening, bagus daripada kemarin ketika gladi ya. Nah, ini saya nilai GO-nya juga meriah ya, meriah. Kemudian MC bagus, hidup, MC-nya hidup. Tidak kaku, kayak robot, tidak. Jadi komunikatif. Ini bagus juga ini. Alhamdulillah. Ya. Koriknya ya perlu ditingkatkan lagi ya. Untuk mujawwadnya, qiraah mujawwadanya ditingkatkan ini nadanya rendah atau memang tidak kuat apa gimana? 2 orang itu biasanya yang 1 vokal 1 itu rendah, vokal 2 mungkin tinggi atau bagaimana. Ini rendah semua ini. Low vokal itu ya. Ya. Kemudian sambutan termasuk pendukung acara adalah sambutan ketua drama arena. Ya, tadi saya nilai ketuanya bagus. Nah, iya. Hafal ya. Hafal. Iya. Kemudian iklan, nah ini iklannya juga bagus. Maksudnya apa iklannya bagus itu? Mengandung pesan moral, pesan nilai, saling membantu. Ya, kemudian iklan yang kedua tadi, bagaimana seorang pengurus memiliki kepedulian kepada anggota, bagus. Tapi kalau bisa dipilih lokasi yang bagus lah supaya masa dilihat orang banyak lokasinya jembret koproh itu ya janganlah ya, mestinya paling tidak ngambil gedung yang baru itu kan itu apa gimana gitu. Oke lah, itu dari pendukung acara. Yang kedua selain pendukung acara ada kategori juga drama tadi, drama tentang Harun Ar-Rasyid bagus. Hanya memang dubbing itu yang perlu adalah bagaimana mencocokkan hindam harokatnya. Tadi banyak yang ketinggalan. Ya, dubbingnya sudah bunyi, baru keluar. Ya, nah ini perlu belajar lagi dan itu mungkin mendadak. Besok lagi nanti tahun depan panggung gembira. Jauh-jauh hari sudah dikonsep, sudah didubbing, jadi latihan itu sudah suaramu yang direkam dan kemudian kamu mempraktekkan gampang gitu loh ya. Tadi banyak yang ketinggalan itu ya. Maka resikonya dubbing itu. Kalau tidak dubbing live itu lebih tidak karu-karuan lagi. Karena apa? Tidak ekspresif saat dialog membawa
mic, kalau mic-nya mati kemudian lempar sana, lempar sini. Wong lagi serius kok lempar-lemparan mic. Nah, maka saya arahkan untuk di dubbing. Hanya itu tadi resikonya dubbing harus sejak awal sehingga dia terbiasa dengan dialog-dialog. Sampai durasi antara dialog satu dan kedua itu mulainya kapan. Kadang-kadang diem atau kebalikan kecepatan. Dia sudah begini ternyata belum bunyi. Atau sudah bunyi baru begini. Itu resikonya. Tapi resiko itu lebih minim. Akhofu dororon dibandingkan dengan live yang kadang-kadang mic-nya mati dan lain sebagainya. Nah, ini dramanya bagus juga tentang Harun Ar-Rasyid. Barangkali masih banyak yang belum mendengarkan kisahnya Harun Ar-Rasyid yang seperti tadi. Ya, memberikan tasjik pada ulama bahkan menghadiahi dan itulah yang terjadi pada zaman dahulu Abbasiyah dan lain sebagainya. Ya, kamu disuruh insya yaumi aja susahnya setengah mati. Usbu'i setengah mati. Susahnya. Ya. Dan lain sebagainya. Nah itu kemudian kabaretnya tadi ada pantomim, ada puisi. Ini kategori drama ya. Ya kabaretnya bagus membawa pesan moral untuk anak-anak baru. Jadi kita tidak usah cari yang fiktif yang jauh dari angan-angan kita, tidak, yang tampak yang nyata real aja. Seperti tadi sederhana tetapi pesan moralnya tinggi sekali ya. Nah itu puisinya tentang Indonesia ya, itulah Indonesia. Kemudian kategori selanjutnya adalah tari-tarian. Tadi ada culture dance ya. Waduh, memang yang paling menarik itu ketika masuk acara culture dance itu. Karena apa? Suaranya kan keras, dentuman-dentumannya. Maka kemarin saya evaluasi, kalau cari musik, maka musik-musik yang ada dentuman, yang ada jadi ketika kaki itu menyentuh tanah, ya musiknya, bassnya itu harus betul-betul duk, itu loh ya. Dan ritme musiknya jangan ritme modern. Sekarang banyak tari daerah dimodernkan musiknya. Sudah tidak asik itu. Sudah tidak natural lagi. Cari yang masih natural. Kalaupun ada improvisasi tidak apa-apa tapi jangan mendominasi. Ya, tadi dimulai dari jaranan. Kita tidak bosan tiap tahun itu saja. Itu tapi tidak bosan kita melihat rancaknya, apalagi kalau sudah keluar lagi reoknya, jaranannya, topeng irengnya, tari Balinya. Nah itu orang Bali tanpa pakai topeng sudah kayak topeng semuanya. Ya. Nah itu kemudian termasuk modern dance-nya ya, semuanya bagus sekali. Kemudian kategori yang lain adalah atraksi. Atraksi itu termasuk tadi yang terakhir. Kemudian apalagi akrobatnya ada. Ya itu tadi akrobat sama itu ya, itu atraksi. Ya hanya yang kadang-kadang kita itu laki-laki kostumnya itu kadang-kadang ala kadarnya gitu ya. Itu laki-laki cirinya itu kostum itu ala kadarnya. Kalau di Putri, ya saya 11 tahun, 13 tahun saya di Putri itu. Kostum itu nomor 1. Gebiarnya apa, dan mereka membuat sendiri bukan nyewa. Ada bagian kostum, dia tidurnya itu hanya beberapa jam bagian belakang layar. Jahit model baju yang apa, Masya Allah hebat sekali. Itu kalau tidak pendidikan Pancajiwa, filsafat, tidak mungkin itu terjadi. Ya, nah jadi itu. Kemudian yang kategori dari penampilan yang terakhir adalah musik. Ya, tadi sholawatnya bagus, ya, nasyidnya juga bagus, semuanya bagus lah. Alhamdulillah. Hanya tadi ada sedikit trouble di dalam soundnya. Jadi sound itu faktor pendukung. Kalau faktor pendukungnya itu tidak bagus, bisa merusak juga. Maka yang
Ini perlu juga. Kemudian itulah aspek penilaian ketiga. Ada aspek satu lagi. Namanya adalah milieu atau suasana. Ini suasana juga harus dinilai apa yang dimaksud suasana ini. Ada meliputi 4 hal. Milieu, suasana itu meliputi 4 hal. Satu, elegan. Apa elegan itu? Yakni adanya unsur keelokan, keindahan, keanggunan, kelemah gumulaian, kelewusan, itu namanya elegan. Tari, meskipun laki-laki ya ada kelemah lembutan, meskipun tidak terlalu lemah lembut gemulai kayak perempuan ya jangan. Tapi jangan terlalu kaku-kaku kalau nari India kuaku nari tadi. Nah, ada kelembutannya, keelokan, keindahan tamannya. Ya, kemudian senyumnya alhamdulillah rata-rata tadi senyum tadi ya. Ya, yang nari, yang apa senyum. Itu membuat nilai itu plus. Ya. Masa nari MC merengut saja. Jangan. Ya, harus berseri-seri. Ini namanya unsur elegansi. Yang kedua dari milih suasana ini adalah enjoy. Artinya yang nonton bisa menikmati. Akhirnya dia juga senang, bisa tertawa ketika melihat itu. Bisa sedih ketika dramanya sedih, ikut sedih. Ketika tari, ikut riang, gembira. Itu namanya enjoy. Jangan penontonnya saja. Pelaku yang ditonton, yang main juga harus menikmati. Lah kelihatan sekali menikmati tidaknya. Dia menikmati itu ketika dia itu senyum, ketika lemah, menghayati, berarti dia enjoy. Nah, ini yang kita nilai. Nah tadi penontonnya luar biasa, tidak ada yang tidur ini tadi. Dari awal ikut joget, ikut apa itu saya lihat itu. Wah ini malam spesial betul ini anak-anak ikut rame itu tadi. Jadi terhipnotis kayaknya itu. Tapi tidak tahu jangan-jangan musyrif bawa jarum disuntik biar bangun semua jangan-jangan. Ya, baik. Kemudian yang ketiga milieu entertain. Unsur menghibur. Ada relaxnya ya. Dan lain sebagainya. Itu entertain, menghibur. Tadi ya menghibur, apalagi penarian tarinya menghibur, hadrohnya menghibur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir milieu ini adalah edukatif. Artinya harus ada unsur pendidikan. Baik yang dididik itu yang menonton ataupun yang ditonton. Dan alhamdulillah wajar semuanya. Ya, gerakan-gerakan wajar. Pakaiannya ya istilahnya etika, tidak melanggar etika. Kesopanan tetap ada, keramahannya juga ada, kebersamaannya juga ada, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang macam. Ini alhamdulillah berarti ada unsur edukasinya dan memang harus itu. Nah inilah anak-anak, saya mencoba untuk menilai, melihat, membaca sekian banyak unsur itu. Ya. Nah dari sinilah saya ambil kesimpulan. Semua unsur ini ada dan mayoritas ada pada penampilan malam hari ini. Ya. Sekali lagi bahwa semua unsur yang saya sampaikan ini mayoritas katakanlah 80% unsur ini nilainya bagus sekali itu di sini. Ya. Nah, dari sini kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa malam hari ini anak-anakku saya nilai dengan melihat tadi dinamika dan lain sebagainya. Saya memberi nilai takdirnya adalah mumtaz. Adapun mumtaz ini ya, kemudian nilainya, nominalnya tentunya lebih baik daripada DA tahun yang lalu. Apalagi tahun yang lalu DA itu memang ada cuaca yang tidak mendukung hujan. Tapi bagus, karena Pak semuanya jalan, tidak ada yang putus asa. Maka tahun kemarin saya nilai lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena unsur-unsur kejadian, hujan yang sedemikian rupa, yang harus, wah itu sudah nilai plus ini.
Sekarang cuaca alhamdulillah terang. Anginnya juga tidak keras. Saya khawatir kalau anginnya keras ini terpal atas bisa terbang. Kamu ikut terbang gimana coba? Ya, itu alhamdulillah semuanya, faktor semuanya mendukung semuanya dan lain sebagainya. Maka kalau kemudian kemarin saya kasih nilai 9,37 dan ini ada lompatan yang begitu bagus dan saya senang, saya terlalu dan di luar dugaan saya acara ini meskipun durasinya singkat sekali, setengah 12 lah selesai. Maka mengapa saya inisiatif dengan Ustadz Swito untuk ikut tampil. Karena ketika gladi saya ukur. Wah ini bisa-bisa jam 11 sudah selesai ini. Ya, saya ukur, saya pertimbangkan kan. Akhirnya oke, Ustadz Swito, kru dangdut. Dah sepakat besok tambah 2 lagu paling tidak menambah durasi 15 menit. Ini saya paksakan suara saya, kamu tanggung jawab kalau suara saya hilang lagi nanti. Ini gara-gara saya kasihan kamu. Karena tadi durasinya karena acaranya singkat sekali, durasinya hanya seperti itu. Tapi saya tambah enggak apa-apa, jam setengah 12 selesai kan itu ya. Ya lebih bagus juga ya enggak apa-apa. Nah maka ada lompatan-lompatan improvisasi, ada display meskipun ada beberapa catatan yang saya sampaikan tadi, tetap menurut saya penampilan malam hari ini mumtaz dan saya beri nilai 9,59. Ya. Tahun kemarin 5,37, sekarang 9,59 karena saya termasuk orang yang puas melihat malam hari ini. Alhamdulillah. Tapi ingat anak-anakku sekalian, tidak cukup kalian berprestasi dalam drama arena ini. Tidak. Kalian masih punya masa depan. Kalian masih punya program. Kalian masih harus dididik, diajari dan harus meningkatkan diri. Ingat. Ya, masa depanmu masih jauh. Optimisme dengan membangun cita-cita dan harapan. Kualifikasi pemimpin kalian miliki, kalian jiwai, kalian laksanakan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan alfu mabruk kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tahun akan datang dalam panggung gembira. Amin ya rabbal alamin. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para musyrifin yang sudah berjibaku, berjihad, ya, kerja keras membimbing anak-anak kelas 5 sehingga mencapai hasil yang memberikan pada malam hari ini. Sekian, terima kasih dan segera kita bereskan karena kakak-kakak kalian sudah siap untuk merusak panggungmu malam hari ini. Dan akan mengganti yang lebih spektakuler insya Allah. Amin. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.